Halo, Assalamualaikum. Ini adalah jajanan terakhir saya yang pakai voucher Tokopedia yang lagi gede-gedenya kemarin ya. Sebelum lebaran dan sesudah lebaran beberapa hari. Sempat ada satu lagi yang mau saya beli. Masih bisa waktu itu vouchernya, tapi karena masih ragu, ditahan-tahan. Besoknya udah nggak ada vouchernya ya. Jadi kalau memang lagi ada voucher yang bagus, yang hampir 10% kayak kemarin-kemarin, saran saya sih cari seller yang belum kena promo si barangnya, nggak ada tanda merahnya, tapi harganya lebih terjangkau dari yang lain. Double kill pakai voucher ya. Jadi worth it banget. Ini adalah smartphone yang udah pernah saya unbox sebetulnya. Udah pernah saya unbox, tapi belum saya review. Waktu itu baru berapa hari pakai, langsung saya jual lagi. Karena dulu saya ngerasanya buat moto latte art saya kok kurang pas gitu ya. Si ton warnanya. Tapi ya nanti kita lihat lagi deh. Kita review lebih mendalam. Ya, ini adalah teng warna merah Asus Zenfone 10 atau Asus Zenfone 10. Garansi resmi hitam. Dan ini ada nota pembeliannya. Kemarin saya beli di angka segini. Rp7.095.000. Kemudian dikurangi diskon 500 ribuan. Jadi 6,5 atau 6,6 sih dengan asuransi dan lain-lain ya. Seperti ini kemasannya. Siapa tahu teman-teman udah lupa dan siapa tahu teman-teman berencana meminang. Kalau dari promo doang tanpa voucher udah ada kok yang jual 6,9 atau 6,8 ya di Tokopedia dari promo Tokopedia langsung. Dan saya pikir tadinya layarnya itu 6,1 atau 6,2, ternyata 5,92 inci. Jadi lebih kecil dibandingkan iPhone 15 series ya. Dan ini pakai Snapdragon 8 Gen 2, kamera belakangnya 50 dan 13 megapiksel, 50 kamera utama, 13 megapiksel ultra wide, dan kamera depannya 32 megapiksel, sudah 5G tentu saja, dual SIM, Full HD Plus layarnya, dan dapat bumper serta headset. Ini paling lengkap nih kelengkapannya. Dengan RAM 8 GB dan storage 128 ya. Buat saya 128 udah sangat cukup. Tapi buat teman-teman yang nggak cukup mungkin harus nyari varian yang lebih besar. Yang 512 ada nggak sih? Apa 256 kemarin? Tapi harganya lumayan terpaut jauh. Dan ini sudah high res audio juga. Dan mudah-mudahan software update-nya bikin kameranya makin kece ya. Biar lebih kepake lagi sama saya, karena saya senang dengan smartphone kecil. Apalagi kalau bawa smartphone lebih dari satu kan nggak enak bawa smartphone yang besar-besar. Walaupun ini tebal sih. Apalagi kalau udah pakai bumpernya. Tapi saya udah beli hard case-nya, apa soft case dulu. Dan alhamdulillah masih saya simpan, jadi bisa saya pakai lagi sekarang. Ini ada stiker email, kemudian panduan penggunaan. Di sini ada daftar service center-nya juga, alias buku garansinya juga ya. Oke, bahasa Indonesia. Dan ini adalah bumpernya, warnanya hitam. Terakhir saya beli yang warna hijau ya, si Zenfone 10 ini. Sebetulnya kalau boleh pilih, pengen yang warna biru. Kalau putih enggak, karena Zenfone 9 saya udah coba yang warna putih. Ini hitam, dapat bumper plastik hardcase seperti ini, dan ini dia SIM tray-nya bulat, bukan bulat, bundar, seperti kipas, dan ada senyumnya. Habis untuk di partisi yang atas ini, kita lanjut ke smartphone-nya. Oh bentar, di bawahnya dulu, dan kita cari ada apa lagi di bawahnya. Ya, pertama dapat kabel data Type-C to Type-C, kemudian dapat headset, masih pakai jack audio 3,5 mm ya. Tipenya half in ear, kemudian kepala chargernya warna hitam dengan output berapa watt nih? Maksimal 30 watt. Oke. Kelengkapannya hitam semua. Smartphone-nya Ace Rossoneri ya. Ya, walaupun baru tersingkir dari ajang UEFA Europe League, tapi ya sudahlah. Tetap dibahas warnanya yang memang senada dengan AZ Milan. Ya, mungkin kalau teman-teman perhatikan detail grafisnya tidak seramai atau tidak sebanyak di Zenfone 9. Yang mana Zenfone 9 tuh lebih kerasa mecha atau cyberpunk-nya ya stylenya. Kalau ini lebih kalem lagi. Kalau saya lebih suka Zenfone 9 si back cover-nya.
Nah, ini yang warna merah seperti ini. Merahnya itu agak-agak apa ya? Agak merah neon. Kemudian ini logo Asusnya, Asus Zenfone. Nah, ini kamera belakangnya yang ini lebih menonjol dibandingkan yang bawah. Tuh. Jadi sangat disarankan untuk penggunaan hard case. Di sini ada tulisan Zen Touch. Oke. Ada panah ke kiri dan ke kanan. Nanti kita cek. Di sini ada tombol powernya. Seingat saya ini sudah in-display fingerprint scanner, tapi nanti kita cek ya. Karena ini tombol powernya juga rada luas penampangnya. Ada kemungkinan di sini si fingerprint scannernya. Kemudian ini adalah volume rocker dan ada garis antenanya. Artinya framenya dari metal berwarna hitam seperti ini. Di atas ada mikrofon kedua, garis antena lagi, dan ada jack audio 3,5 mm. Di sini ada 3 buah garis antena, sedikit grafis, dan juga di bawah ada speaker grill. Port Type-C yang diapit 2 garis antena, ini lubang mikrofon yang utama, dan ini adalah SIM tray-nya. Untuk yang 128 ini, apakah dia dibekali slot micro SD? Ternyata tidak. Jadi 2 nano SIM card harus puas ya. 128. A few moments later. Ya, sudah masuk ke home screen. Saya sengaja ganti wallpapernya biar bisa ngeliatin bezelnya ya. Bawah lebih tebal, atas sedikit saja lebih tebal, kiri kanan tipis. Tapi bukan yang paling tipis juga. Ya maklum ya, karena smartphone-nya mungil, jadi bezelnya nggak bisa tipis-tipis banget. Dan fingerprint-nya benar di tombol power ya, di sini. Ternyata harus ditekan ya, nggak bisa sentuh doang. Tuh. Nih kalau pakai ini kekunci. Oke, harus layarnya menyala buat fingerprint scannernya bekerja. Tapi mungkin harusnya bisa diubah juga settingnya. Ntar kita lihat lagi di sini. Nih, screen of unlock bisa dipilih press or touch atau press only ya. Mungkin takutnya kesentuh nggak sengaja. Tuh, sekarang bisa ya. Kemudian security update-nya udah 5 April 2024. Kayaknya udah dapat updatean dulu ya ini ya. Sudah April loh soalnya. Yuk kita cek dulu di about phone-nya kalau gitu. Phone, kemudian software nih, Android version. Security patch levelnya beneran loh, udah 5 April 2024. Berarti harusnya ini antara produksi terbaru atau sempat dinyalain buat software update ya. Ya sekarang kan masih bulan April kan 2024, bener-bener. Kemudian baterainya 4300 mAh, support wireless charging yang ini. Nah ini juga jadi salah satu kelebihannya karena sudah support wireless charging, yang mana saya suka karena saya selalu pakai wireless charger di mobil dan juga di meja kerja. Dual stereo speaker dan layar AMOLED-nya punya refresh rate 144 Hz. Clock speed-nya dari Snapdragon 8 Gen 2 tuh 3,2 GHz, RAM-nya 8 GB, storage-nya 128. Di sini apakah ada memory extension? Kayaknya nggak ada ya. Kita coba cek lagi satu persatu. Free storage-nya 109 GB, jadi kepake 19 GB. Kemudian RAM. Ini system preference buat itu aja, buat tadi experience-nya di awal juga di setup dulu ya. Ya nggak ada RAM extension kayaknya, tapi saya udah cukup sih 8 GB. Nih bloatware-nya juga nggak banyak, ada Baca Plus, Blibli, Facebook, Instagram, Messenger. Udah itu doang, 5 doang. Yang buat aplikasi lokalnya cuma 2 ya. Nggak tahu nanti kalau misalkan udah connect WiFi apakah download yang lain atau tidak. Dan saya mau cek sedikit untuk mode kameranya. Ultra wide-nya 0,6 kali. Bisa zoom 2 kali juga tapi digital atau in sensor. Dan ini ada improve focus. Oke. Kemudian video perekamannya bisa sampai 4K 60 fps, 8K 24 fps. Mantap pisan, tapi mungkin bakal cepat panas di 8K. Kalau 4K 60 fps bisa. Oke. Kalau kamera depan, ya kamera depan Full HD 30 fps mentok ya. Nggak yang advance banget resolusi buat perekaman
video kamera depannya, dan ini cenderung sempit angle-nya. Kemudian teman-teman juga mungkin tadi saya nggak munculin, nggak bahas punch hole-nya nggak di tengah tapi di pinggir. Ya. Kemudian sisanya ada time lapse, slow motion. Slow motion-nya 4K 120 fps, kalau HD bisa 480 fps, kalau Full HD 240 fps ya. Lalu ada portrait, panorama, light trail, dan more. Ada Pro, Night, dan Pro Video. Yang Pro ini bisa ultra wide juga, cuma fokusnya fix kalau yang ultra wide. Kalau yang biasa nih ISO-nya dari 25 loh, bukan dari 50 atau dari 100, tapi dari 25 sampai dengan 3200, lega banget ya. Kemudian shutter speed-nya dari 1/10.000 sampai dengan 32 detik. Nah, ini udah enak banget nih settingan manualnya. Rasionya bisa dipilih juga, tapi kayaknya nggak ada RAW ya. Sementara terakhir saya mau cek buat Pro Video. Pro Video buat kamera belakang saja, tapi bisa lensa ultra wide juga. Pro Video bisa sampai 8K 24 fps loh ya. Bisa detail banget. Dan ISO-nya sama, pengaturannya, shutter speed-nya juga sama kayak di Pro Photo atau manual mode buat foto. So ya, mungkin saya harusnya explore lebih dalam nih sebelum memutuskan menjualnya lagi, nggak kayak waktu yang beli yang hijau ya. Karena buat video harusnya dites lebih mendalam nih di resolusi yang tinggi dan di Pro Videonya kayak gimana. Tapi yang mau saya tanyakan ke teman-teman, apakah dengan harganya yang sekarang sudah di bawah 7 juta, ini worth it nggak? Dengan catatan dia storage-nya yang 8128 ya. Sudah wireless charging, baterainya sedikit lebih kecil karena memang ukurannya compact juga. 5,92 inci, baterainya 4300 mAh dan support wireless charging. Mungkin agak tebal smartphone-nya dan kamera bumpnya menonjol dengan ketinggian yang berbeda. Frame-nya logam jadi kerasa premium tapi smooth juga ya, nggak tajam kayak di Galaxy A55 kemarin. Dan masih punya jack audio 3,5 mm, satu hal yang jarang. Ya ini mungkin akan jadi smartphone langka nih ke depannya. Mengingat Zenfone 11 itu yang ultra yang besar ya, yang mirip dengan ROG Phone. Ya, pokoknya saya tunggu aja komennya worth it atau enggak, atau kalau yang tertarik pengen beli juga, saya akan carikan harga termurahnya, saya taruh linknya di deskripsi. Hatur nuhun sudah nemenin saya unboxing. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.